Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala PKPM Bina Insan Cendekia, Bapak Ahmad Abdoli, yang terhormat Dewan Guru atau Tutor PKPM Bina Insan Cendekia atau Pembilan, rekan-rekan atau siswa-siswi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermujahadah, yaitu dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan oleh PKPM Bina Insan Cendekia tahun 2025. Mudah-mudahan acara ini terus ya, bukan tahun ini saja, tapi tahun berikutnya dan berikutnya yang konsisten dan kontinu istiqomah untuk melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan kehadiran kita ini di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya wa ta'ala Allah, semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa tercurahkan kepada kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku dan para tutor yang berbahagia, alhamdulillah, dan kita bisa berkumpul kembali yang lama kita tak kumpul ya, selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun yang datang itu sedikit. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kewajiban yaitu untuk melaksanakan ujian tengah semester. Alhamdulillah semuanya bisa mengisi dan bisa melaksanakannya. Selanjutnya, bahwa bertepatan dengan bulan Ramadan, insya Allah nanti malam kita memasuki malam yang ke-17. Nah, 17 Ramadan atau tanggal 17 bulan Ramadan, di mana di tanggal 17 Ramadan itu ada peristiwa. Apa peristiwanya? Siapa yang tahu? Yaitu nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Nah, di mana turunnya Al-Quran ini ketika itu Nabi Muhammad SAW pada tanggal tersebut ada di Gua Hira, dan disitulah ayat pertama turun. Nah, turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu berada di Gua Hira. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ya, itu ketika itu berumur 40 tahun dan dijadikan menjadi Nabi dan Rasul dan diturunkan yaitu Al-Quran. Nah, pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, Al-Quran itu apa? Yang disebut dengan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, melalui malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu ya, kepada para nabi dan
Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah malaikat Jibril dan tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, dari sini diturunkan secara mutawatir. Dan apabila dibacanya itu mendapatkan pahala yang berlipat dan apalagi ketika masuk di bulan Ramadan ini, ketika kita yaitu membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya, ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu mari mumpung masih ada waktu, yaitu setengah bulan lagi kita melaksanakan puasa, tingkatkan ibadah kita. Baik yang berupa puasanya, jangan sampai kita itu batal ataupun belum, kecuali perempuan mungkin ada hal-hal yang pasti ada tamu yang tak diundang sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Ini adalah untuk laki-laki, diusahakannya. Jadi kita mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa dengan baik, dengan benar, sehingga nanti ketika sudah selesai melaksanakan puasa selama 30 hari, ini Allah catat sebagai hamba yang ampuni, Allahu ta'ala qadamani min dzatihi. Ya, semua itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Mungkin itu saja singkat karena waktu sebentar lagi akan maghrib, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Zahid. Untung itu ulma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKBN Bina Insan Sedia, yang saya hormati para tutor BKBN Bina Insan Sedia, dan saya hormati pula teman-teman warga belajar BKBN Bina Insan Sedia. Ya, untuk apa cerita? Oke, orang bisa tahu sih ya. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim, amin, Pak. Amin. Saling mendoakan. Mahal. Ya, tentang nuzul Quran yang peringatan atau yang peristiwanya bertepatan di tanggal 17 Ramadan. Nah, saya tidak banyak membahas tentang itu, paling saya hanya mengajak kembali kepada diri sendiri terutama dan kepada teman-teman semua bahwa di bulan Ramadan ini banyak hikmah atau banyak keberkahan yang bisa kita ambil, terlepas dari kita ini melaksanakannya ikhlas, rada terpaksa atau terpaksa. Insya Allah selama dengan niat ibadah, kan ibadah itu tingkatannya kan masing-masing. Ada yang imannya kuat, ikhlasnya pol. Ada yang imannya sedang, rada didorong-dorong. Yang imannya rendah mungkin harus dipaksa-paksa dan sebagainya. Tapi insya Allah semua itu akan mendapatkan pahala. Ya. Kalau saya sendiri tingkatannya yang rendah, yang masih dipaksa-paksa.
subuh begitu juga ya bisa lebih tanya. Pas puasa ya nama super ya. Biasanya hari ibadah sebenarnya di duit. Curi sampai ya. Ya. Sampai sini belum cair sih udah di kader ya. Ya jadi ya ini kan semua masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ya terus imannya juga, iman kita itu kan ada naik ada turun. Ya pokoknya kita sebagai hamba Allah tentu hanya bisa berusaha, tidak hanya tentang amalan, tentang ibadah juga sama. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun itu bentuknya duniawi, tapi ya kita harus tetap tujuan ukhrawinya itu harus ada. Ini yang biasa kita sebut dengan misalnya sesuatu hal yang terkesan duniawi tapi kita niatkan untuk ibadah, seperti apa? Cari nafkah. Kita yang bapak-bapak cari nafkah buat keluarga. Ya, itu kalau niat nafkah keluarga itu kan wajib. Maka insya Allah bahwa kita melaksanakan atau menjalankan rutinitas untuk mendapatkan rezeki itu dibagian dari ibadah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Pokoknya jalan dari rumah ke mana aja, insya Allah kalau kita niatkan, selama tujuannya bukan maksiat atau dosa, insya Allah jadi nilai ibadah. Walaupun keluar itu bukan mungkin cuma beli lauk, beli nasi atau apa. Insya Allah itu semua kalau kita niatkan misalkan untuk kebutuhan kayak yang ibu-ibu ke warung untuk membeli makanan buat keluarga, ya pasti ibadah itu. Insya Allah pasti ibadah, akan dapat pahala. Jadi pokoknya semua hal yang kita lakukan itu insya Allah jadi ibadah bagi setiap muslim. Pokoknya saya yakinnya kalau orang muslim apapun yang dilakukan selama bukan maksiat, dosa, itu pasti ada nilai ibadah. Walaupun kesannya kesan duniawi, pasti harus pede. Kita harus jadi muslim harus pede. Jangan terbayang-bayang teramal terus. Jadi pusing. Jadi yang harus terbayang itu pahala surga yang pernah ini ada gelem di neraka. Walaupun apapun dan bagaimanapun pahala surga itu bukan apapun yang kita lakukan itu yang kita bisa dapatkan. Paling kok neraka nyicip itu apa nyicip itu mampir seluruhnya surga. Nah itu kan sesuai dengan apa yang menjadi komitmen ruh kita sebelum dimasukkan ke dalam raga ketika masih di alam barzah sebelum dimasukkan ke dalam ditiupkan ke dalam raga manusia seorang bayi, kita itu sudah pernah berjanji. Itu kan ada di dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen manusia sebelum dimasukkan ke dalam raga. Nah itu yang menjadi penyemangat kita sebagai muslim untuk selalu mendedikasikan diri hidup kita inna sholati wa nusuki. Nusuk itu berarti apa ya? Tata ibadah atau tata cara kehidupan kita, tata cara hidup. Menusuki wa mahyaya hidup kita, wa mamati bahkan mati kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah sang pencipta alam. Jadi ini yang mengingatkan, saling mengingatkan. Jadi pokoknya kita sebagai
harus pede, harus yakin bahwa kita nanti masuk surga. Itu saja. Aja wedi neraka. Soalnya agama lain promosinya surga-surga lain. Di Islam kan tenang bersama Bapa di surga. Tapi di Islam itu ada yang alirannya medeni terus. Dosa, neraka, maksiat, titik-titik neraka, titik dosa. Nah, sekarang kita cari yang tengah-tengah saja. Jangan terlalu sampai terlena dengan duniawi, tapi juga jangan terlalu ditakut-takuti dengan hal-hal serem-seremnya neraka dan sebagainya. Ya mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum.